اللهم اجعل معدنا عند الجنة. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انك لم يهد ليلة وكل ليلة من شهر رمضان وذاق ولقى ونصدى وبشر وجل ومنعنا من النار واجعلنا اللهم ووالدينا والحاضرين ووالديهم وجميع المسلمين من أولئك وذرياتك ومن ذرياتك ومن سنتك ومن جلالك ومن منائك من النار. اللهم اجرنا من النار السالمين. اللهم اجرنا من النار السالمين. اللهم اجرنا من النار السالمين واجعلنا من الآمنين وكنا شر مصائب الدنيا والدين يرحمنا ذلك والكريم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد واجعلنا اللهم ووالدينا والحاضرين ووالديهم وجميع المسلمين من خلال أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وسلم بجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Sebagian dari salaf saleh berkata mengenai makna dari hakikat hari raya, laisa al-'id liman labisa al-jadid wa innama al-'id liman ra'ahu al-tazid wa laisa al-'id liman tajawwaza bil-jubbi wal-rukuh innama al-'id liman ghufirat lahu al-dhunub. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah summa ila arwah ma'asyar hadirin rahimakumullah. Para ulama menjelaskan kepada kita setiap ibadah yang kita kerjakan harus ada tanda, harus tanda gobul dari apa yang kita kerjakan, baik itu puasa atau sholat atau zikir atau haji atau zakat atau sedekah. Di antara tanda-tanda gobulnya puasanya seorang hamba itu keadaannya setelah keluar dari bulan Ramadan berbeda daripada sebelum bulan Ramadan. Di antaranya adalah nambah amal nilai ketaatan. Bukan hanya sebatas di hari pertama di bulan Idul Fitri, hanya yang tampak adalah baju yang baru, sedangkan dinilai di sisi yang lain ketakwaannya masih dalam posisi tetap. Waliyadzubillah kalau sampai kurang. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita ngambil dari pelajaran dari bulan Ramadan. Ini keluar dari bulan Ramadan harus ada perubahan. Mau 5%, mau 10%, tapi harus ada perubahan. Lah setiap kalau dia menututin 10 Ramadan, 15 Ramadan dalam hidupnya dia, 20 Ramadan wa dzalik, maka itu akan tampak insyaallah dengan berlalunya waktu. Jadi hatta kita kadang Habib Zain setelah kita ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke Rasulullah, Habib Zain selalu bilang kalau kalian ziarah Rasulullah pulang itu harus ada tampak hasil dari hasil ziarah. Jangan sampai berdiri di hadapannya Rasulullah kemudian pulang kembali kama bada'akum ta'udun waliyadzubillah. Ayah. Artinya hari raya itu bukanlah untuk seseorang memakai pakaian baru, akan tetapi hari raya adalah untuk seseorang yang nilai ketaatannya bertambah. Dan hari raya itu bukan untuk labas orang di hari Idul Fitri beli baju baru dengan niatan untuk mendapatkan menunjukkan rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan. Labas ini wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Cuman bukan tujuan utama adalah memakai baju baru. Lah kalau misalnya dikasih rezeki sama Allah bisa beli baju baru dan lain-lain, jangan lupa itu baju yang lama kasihkan ke fuqara masakin. Karena barang siapa yang beli baju baru kemudian ngambil baju yang lama itu dikasihkan kepada fuqara masakin, maka seumur hidupnya dia akan dalam keadaan penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Diampuni seluruh dosanya. Berapa fadilahnya? Ada di kita di hadis itu. Man ishtara libasan jadidan thumma amada ila al-qadim wa yatasaddaq bihi kana fi sitrillah wa fi kanafillah hayyan wa mayyitan. Fadilah besar. Bahkan kita lihat Habib Zain hadza hafizahullah mata'ana bi hayatih, itu beliau tidak pernah ada ceritanya jubahnya, bajunya sebulan gitu diem di rumahnya, tidak ada. Baju dipakai sebulan atau gamisnya, sarungnya, komis. Saya tidak ada ceritanya sebulan.
Baju itu masuk ke dia seminggu, 2 minggu, 3 minggu dikasihkan orang. Pakaian itu lagi. Seminggu, 2 minggu kasihkan orang. 2 minggu dikasihkan orang. Dikasihkan orang. Itu setiap kali ada tamu yang datang itu kadang kalau ulama atau labdal dikasihin. Dikasihin gamisnya, dikasihin jubahnya, dikasihin fotonya, sarungnya. Jadi apa artinya? Paling minimnya kalau kita tidak setiap kali punya baju kita sedekahkan, paling minimnya malam Idul Fitri kita beli baju baru, kasihkan ke fuqara masakin. Banyak di desa-desa, di ujung desa-desa yang orang tidak mampu beli, kasihkan ke mereka, dapat pahalanya. Sebelum ngasihkan ke mereka, niatkan untuk ngamalkan hadisnya Rasulullah SAW tentang itu. Ada sebagian orang katanya Habib Zain beli baju baru ditumpuk itu yang lama sampai penuh lemari. Beli lemari kedua. Mestinya bukan beli lemari kedua, baju yang pertama itu dikeluarkan supaya tidak numpuk di rumah. Kalau bisa ya. Dan hari raya bukanlah untuk menghiasi diri dengan pakaian dan kendaraan, akan tetapi hari raya sesungguhnya adalah untuk seseorang yang dosanya telah terampuni. Ampuni. Makanya satu orang arif billah keluar di hari Idul Fitri, di antaranya Imam Hasan Basri. Keluar di hari Idul Fitri kelihatan anak muda lagi kumpul, duduk, ketawa-tawa. Ditanya sama Imam Hasan Basri, kenapa kalian ketawa? Apakah kalian sudah yakin kalau puasanya kalian sudah diterima? Tidak ya Imam. Terus apakah kalian yakin kalau dosanya kalian sudah diampuni? Tidak ya Imam. Apakah pantas katanya bagi seseorang yang tidak yakin puasanya diterima dan tidak yakin dosanya sudah diampuni pada hari raya ketawa-tawa? Karena satu sahabat namanya Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini salah satu sahabat yang tidak pernah putus salat di belakangnya Rasulullah. Yang tidak pernah putus untuk jihad bersama Rasulullah. Dimanapun jihad hadir. Di hari Idul Fitri duduk sendirian di rumahnya sambil nangis. Kemudian istrinya masuk ke dia nanya, ya Abdullah bin Rawaha, kenapa kamu nangis di hari orang ketawa semua? Apa jawabannya dia? Aku teringat ayat. Apa ayat tersebut? Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw. Wa in minkum illa wariduha, katanya Allah, sumpahnya Allah dengan zatnya Allah sendiri, tidak ada satupun di antara manusia ini kecuali akan melewati sirat, dan sirat itu di atasnya neraka jahanam. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Ini suatu ketentuan Allah yang tidak bisa berubah sudah. Tidak ada satupun nabi, wala soleh, wala wali, wala kafir, wala fasik kecuali akan melewati atas sirat. Dan sirat itu di atasnya neraka jahanam. Berapa jaraknya sirat itu? 1 kilo, 2 kilo. 7.000 tahun lurus, 1.770 tahun ke bawah, 7.000 tahun naik ke atas. Nah, itu sekarang dibilang anak sudah yakin akan masa lewatin. Dan anak tidak yakin akan selamat apa tidak. Karena Allah mengatakan setelahnya, summa nunajjil ladzina taqaw. Semoga aku akan selamatkan, kata Allah, bagi orang-orang yang beriman, bertakwa. Sedangkan aku tidak tahu apakah termasuk golongan bertakwa atau termasuk golongan orang yang dilempar ke neraka jahanam. Oleh karena itu aku nangis. Ayat satu sahabat nangis. Kita baca 30 juz kadang boleh nangis satu sekali. Dan itu kekurangan ini. Kekurangan yang perlu kita kembali kepada diri kita sendiri supaya paling tidaklah bulan Ramadan ini, artinya kita membaca bulan Ramadan khutmah tiap malam seperti juz-juzan yang dibagi. Itu harus ada taksir, harus ada pengaruh di diri kita. Sebagaimana kita dengar berkali-kali, katanya Habib Zain, kalau ente baca ayat Quran, baca hadisnya Rasulullah, baca kalamnya ulama, baca kalamnya salaf, minta cahayanya tersebut dimasukkan dalam diri ente. Bukan hanya pas kalimat atau huruf atau ibarah yang masuk ke dalam hatinya kita. Tapi kalau sudah masuk ayat, berupa hidupnya orang. Saat masjid ketawa, tidak bisa ketawa ente. Kenapa dia bisa ketawa? Karena hadisnya Rasulullah, wallahi la yu'min hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tapi kalau masih belum bisa masuk satu nurnya Nabi Muhammad, sir hadis dari kalamnya Nabi Muhammad SAW belum masuk ke hatinya, orang ketawa ikut ketawa. Meskipun ketawanya itu kadang ngeremehkan orang lain, kadang nyinggung perasaannya orang lain, tidak ngurus. Kenapa? Masih belum bisa megang hawa nafsunya. Makanya katanya Syekh Sultan Zabidiyah di wasafnya Sayyidina Abdurrahman Segaf, dia bilang syarifun sunniyun malaka nafsa. Syarif sunni sudah megang diri, hawa nafsu ini pegang gini sudah. Diatur apa katanya dia. Lah ini sulit memang.
Bukan perkara yang sepele, cuman dengan perantara mujahadah, dengan perantara usaha dari seorang hamba bisa dapat. Gitu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Siapa yang katakan walladzi jahadu fina, tapi harus ada usaha dari kita. Sebab apa? Sebab usaha yang paling penting di zaman sekarang ini bagaimana kita mengembalikan yang ada di hari-hari dulu. Di ayamnya Habib Abdullah bin Umar, di ayamnya Ghair Habib Saleh Tanggul, di ayamnya Habib Ja'far bin Syekhan, di ayamnya fulan. Bagaimana itu keadaan kembali lagi di zaman sekarang? Bisa, karena yang ngasih masih ada. Yaitu Al-Haq Jalla Jalaluh, Allahul Mu'ti. Allah bisa ngasih wa zaid. Seperti satu orang datang dari Al-Syekh Abu Bakar, ini masih cucu-cucunya, cicitnya, jadi ke Habib Abdullah Haddad. Waktu itu Habib Abdullah Haddad mulai terkenal dengan mu'allafatnya, mulai terkenal dengan orang yang ziarah ke dia. Mungkin ada omongan, ini ada orang kan tukang fudul biasanya, yang ngadu dan lain-lain. Kemudian datang Habib ini ke Habib Abdullah Haddad. Ya Abdullah Haddad, apa ente ini ingin seperti jatnya kita, Syekh Bakar bin Salim? Begitu. Ada orang datang ke ente, ziarah ke ente. Oh, ente mu'allafat, buat magam, buat khadrah. Begitu. Ditanya sama Abdullah Haddad, ya Habib, ana mau tanya apa? Yang ngasih Syekh Bakar bin Salim siapa? Qala Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluh. Apakah kira-kira Allah bisa ngasih ana juga sebagaimana Syekh Bakar bin Salim jatah? Qal bisa wa zaid. Yaqdir yu'tik wa zaid. Begitu. Artinya apa? Artinya paling penting katanya Habib Zain, bagaimana di samping kita ini punya husnudzon gawi dan termasuk amalan yang baik, kita hadir hol-holnya ulama, aulia, bagaimana kita bisa jadi khalifahnya mereka. Dan ini yang paling penting katanya Habib Zain. Dan memang untuk level ini memang harus sulit, harus ada namanya mujahadah usaha ini. Yang intinya apa? Harus di bulan Ramadan ini beda dengan Ramadan sebelumnya. Yang intinya harus keluar dari bulan Ramadan ada hasil. Yang tadinya misalnya tidak sholat duha atau sholat duha kadang 2 rakaat, kadang tidak sholat, jadi istiqomah 4. Yang tadinya tidak sholat witir, kadang sholat witir, kadang tidak, jadi sholat witir 11 rakaat. Paling minimnya di bulan Ramadan 11 rakaat. Di selain bulan Ramadan seukuran dia bisa istiqomah. Jadi ada perubahan. Yang tadinya di selain bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan, setiap ada orang ngirim film, ngirim video yang tidak ada manfaatnya, kidib 100%, jangan dikirim ke orang. Kesianin diri ente sendiri, kesianin hasanatnya ente sendiri, pikir masa depannya ente. Rahimallahu imra'an mata wa matat sayyi'atuh. Tidak ada manfaatnya. Sangat kita sedih ya, ada orang 30 tahun, umurnya 40, 50 tahun, sibuk mau ngirimin status, mau ngirimin grup video lucu-lucu dikirimkan. Ini ittaqillah ya jemaah. Ittaqillah ya jemaah. Katanya Rasulullah, barang siapa umur 40 tahun, maka bersiap-siaplah. Untuk apa? Untuk perjalanan yang panjang. Kelihatan umur 40, 50 tahun sibuk mengirim video yang lucu-lucu ke teman-temannya, ketawa, cekakan. Katanya dengan Rasul sendiri, wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Siapa yang mengatakan as-sadiqul masduq, ya sudah dijamin laulahu ma khuliqal jannah. Oke, bi ghairu. Al-iskaliyah kita di zaman fitnah, fitnahnya azim. Fitnahnya Jawal ini besar banget. Wala siyama untuk syabab, untuk anak-anak muda-muda, 24 jam mainan HP. Disuruh zikir, salawat apa semua beratnya, naudzubillah. Majelis nambah 15 menit kakinya mulai gerak. HP duduk 2 jam setengah di depannya HP-nya wala gerak kakinya. Allah yastur alaina. Allah yuhawil ahwalan ila ahsanil halin. Ayo. Membaca takbir pada hari raya Idul Fitri juga. Nah tuh, membaca takbir. Karena sebagian orang dia tidak takbir, cuma dihidupkan HP-nya, takbiran ditinggal. Ya khair, katanya Habib Zain. Dihidupkan televisi tentang takbiran, dia sendiri bangun, dia ngobrol sama temannya dari awal lail sampai akhir lail. Tinggal ihya al-lail, ihya lailatul id, ihya lailatul id bil awrad wa adhkar wa tilawah. Mau ngobrol asamrah gamrah. Kepingin habiskan waktu hidupnya itu di dunia, duduk ngobrol sampai jam 2, nanti tidak wala salat subuh, wala salat isyraq, bangun jam 8, jam 9. Manfaat kayak gini. Ya. Daya nafsu,
Ya. Pembagian jenis takbir. Takbir terbagi menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama takbir mursal. Takbir tanpa terikat suara. Ini dari mulai adzan maghrib. Dari mulai adzan maghrib kita sunahkan takbir. Terus sampai melakukan salat Idul Fitri. Ini namanya takbir mursal. Oke. Kalau takbir muqayyad di salat Idul Adha. Oke. Dari mulai Lailatul Idul Fitri sampai salat Idul Fitri, kemudian setiap habis salat sunnah takbir. Tapi selain itu tidak sunnah. Ayo. Pengertian takbir mursal. Takbir mursal adalah takbir yang dibaca pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dibaca setiap waktu meskipun sebelum atau sudah sholat. Nah. Dan dibaca di semua tempat. Di semua tempat. Ayo. Contoh di rumah-rumah, di jalan, di masjid-masjid, di pasar, dan disunahkan untuk mengeraskan suara. Mengeraskan suara. Tidak malu. Betul. Seperti Masya Allah. Salaf di Hadramut kalau mau berangkat itu kumpul di rumahnya satu orang, semua jalan bareng-bareng kayak karnaval itu. Di jalan itu sambil takbir, menunjukkan syiarnya Islam, kebanggaannya Islam, dan mereka bangga dengan hal tersebut. Sebagaimana ahlul fasaqah bangga dengan fisik mereka, kefasikannya mereka. Wa ahlul ilm wa ahlul salah wa taqwa. Jazakallahu Habib Umar. Di tahun-tahun terakhir ini Hadramut mulai hidup lagi itu ada jalan rombongan bareng ribuan dari rumahnya Habib Umar sampai ke Masjid Jami', sholat bareng-bareng situ. Di jalan itu takbir, hazan, goncang itu. Nah itu apa? Hidup di sini syaratnya Islam, keagungannya agama Islam. Ya. Sebagaimana mereka buat acara karnaval, musik-musik dan lain-lain, mereka bangga dengan pemikirannya mereka. Kita harus bangga dengan syariatnya Rasulullah, dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan terakhirnya takbir dan bacaan takbir mursal dan Idul Fitri berakhir waktunya sampai melaksanakan sholat Idul Fitri. Sampai sholat Idul Fitri. Jadi kita punya yang kedua mengeraskan suara takbir yang dimaksud di sini adalah khusus bagi kaum laki-laki. Bagi lelaki. Tapi kalau perempuan, lah takbir di rumahnya masing-masing tanpa kedengar oleh laki ajnabi. Ya. Termasuk salah satu kesalahan besar, perempuan dikasih mikrofon takbiran. Yang laki dengar ajnabi, masya Allah khusyuk kan, khusyuk. Syaitan masuk ke hatinya. Ya. Adapun kaum perempuan maka makruh untuk mengeraskan suara jika terdapat laki-laki ajnabi. Nah. Lain halnya jika di hadapan suami atau mahramnya. Iya. Maka sunnah bagi kaum perempuan untuk mengeraskan suara tatkala membaca. Depan suaminya, depan aku, depan saudaranya, depan abahnya, depan amminya, semuanya mahram inilah boleh. Itu ya. Yang asyaf sedih sampai kelihatan ini Pak anak pemuda ini pemudi-pemudi perempuan masih muda terus megang mikrofon untuk nyanyi-nyanyi di dalam Idul Fitri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu istahwadha 'alaihim syaitan. Ya. Begitu juga hukum bagi kaum perempuan tatkala membaca Al-Qur'an. Nah, musabaqah Al-Qur'an, Masya Allah, lomba Al-Qur'an. Kalau di dalam ruangan majlis perempuan semuanya, tamam, bagus. Tapi kalau situ ada laki ajnabi, perempuan umur 17 tahun yang baca, umur 15 tahun, dengan suaranya dilembut-lembutkan, terus yang dengarkan ajnabi umur syabab-syabab semuanya, muda-muda semuanya, dengan khusyuk semuanya, khusyuk. Itu yang istidraj itu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Itu ya. Labas ini malabas musabaqah Al-Qur'an itu masuk sesuatu yang mulia, yang agung. Cuman di majelis khusus, di ruangan khusus tertutup enggak kedengar lagi ajnabi. Itu ya. Dalam kitab Hasiyatul Jami' al-Fiqh dijelaskan bahwa isati harus diadili. Batasna rafi minhu al-mar'a. Wa dhahir anna mahallahu idha hadarat ma'a ghairi maharimiha wa nahwihi. Azwaj wa nisa. Nah. Amma bi hadrat man dzukir fala yukrahu laha raf'a saut. Nah. Lakin yanbaghi an yakuna dun raf'i ar-rajuli wa kadha yuqalu fi kulli majazin raf'u saut fihi katalbiya wa qira'atul Qur'an wa nahwi dzalik. Nah, ayo. Tempat takbir mursal. Ya. Takbir mursal terdapat pada Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha di dua Id. Kita punya namanya takbir mursal, kita namanya takbir muqayyad. Kalau Idul mursalnya ada di Idul Fitri, ada di Idul Adha. Tapi kalau takbir muqayyad hanya di Idul Adha. Tidak ada di Idul Fitri takbir muqayyad. Ayo. Faedah. Kedudukan takbir mursal dan muqayyad. Takbir mursal yang terdapat pada Idul Fitri lebih afdal dan dari takbir mursal. Dari takbir. Ayo. Yang terdapat pada Idul Adha. Adapun takbir muqayyad dalam Idul Jadi Adha, takbir mursalnya di Idul Fitri lebih afdal daripada takbir mursalnya di Idul Adha. Itu ya.
Adapun takbir muqayyad dalam Idul Adha maka lebih afdal dari takbir mursal yang terdapat dalam Idul Fitri atau Idul Adha. Aduh. Tapi kata takbir muqayyad lebih afdal lagi dari mursal yang di Idul Adha dan Idul Fitri. Ini Pak ya? Waktu takbir mursal. Waktu takbir mursal yaitu dari terbenamnya matahari maghrib pada malam Idul Fitri atau Idul Adha. Nah. Sampai mengucapkan takbir tatkala menunaikan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Nah. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat sebagian ulama dari terbenamnya matahari sampai datangnya imam untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah. Dalam kitab Qawaidul Mu'tadah dijelaskan faslun yundabu takbiru li hadirin wa musafirin wa dzakarin wa ghairihi. Wa yadkhulu waqtuhu bi ghurubi syamsi lailatal Eid fil manazili wal turuq wal masajid wal aswaq bi raf'i shawt. Nah. Wal adha idamatuhu hatta yuhribu al-imam bi salatihi. Nah. Dalil takbir mursal. Ayo. Dalil takbir mursal yang terdapat pada Idul Fitri adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum." Nah. Artinya, dan hendaklah kamu sekalian menyempurnakan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya yang telah diberikan kepadamu. Nah. Yang kedua takbir muqayyad. Nah. Terikat sholat. Pengertian takbir muqayyad adalah takbir yang dibaca pada hari raya Idul Adha, yaitu setiap selesai sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah atau qadha atau ada atau sholat jenazah. Atau semua salat yang kita kerjakan di hari Idul Adha sampai hari tasyrik 13 sampai tanggal 13 Zulhijjah, dari mulai kita salat Idul Fitri, Idul Adha sampai tanggal 13 Zulhijjah sebelum adzan maghrib, itu namanya takbir muqayyad. Maka disunahkan kapan? Disunahkan setiap salat. Salat apa? Fardu atau sunnah, ada atau qadha. Misalnya tanggal 12 Zulhijjah jam 2 siang kita qadha salat subuh misalnya, maka setelah sholat subuh langsung takbir, ada atau qadha. Oke. Ataupun sholat jenazah, meskipun setelah sholat jenazah kita sunnah takbir. Ayo. Tempat takbir muqayyad hanya terdapat pada Idul Adha. Nah. Waktu takbir muqayyad. Jadi kita ketahui takbir ada dua, takbir muqayyad sama takbir mursal. Takbir mursal di sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Tapi kalau takbir muqayyad hanya di Idul Adha. Kalau yang lebih utama yang mana? Takbir muqayyad lebih afdal daripada takbir mursal. Kemudian takbir mursal yang ada di salat Idul Fitri lebih afdal daripada mursal yang ada di Idul Adha. Ya. Apa faedahnya kita mengetahui mana yang lebih utama, mana yang tidak? Kalau misalnya ana hanya membaca satu, takbir mursal aja atau takbir muqayyad aja. Nah, inti pilih mana yang lebih afdal. Oke, Pak ya. Waktu takbir muqayyad terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Nah, takbir muqayyad ini dibagi dua. Karena takbir muqayyad di bulan Dzulhijjah. Itu di Idul Adha. Ada sebagian orang melakukan ibadah haji di Arafah, ada sebagian orang tidak melakukan ibadah haji. Ayo. Masuk waktunya dari setelah menunaikan sholat subuh hari Arafah, 9 Dzulhijjah. Nah. Hal ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, sedangkan menurut pendapat Imam Nawawi masuk waktunya dari mulai sholat waktu subuh meskipun belum menunaikan sholat subuh. Nah. Keluar waktunya sampai selesai dari melaksanakan sholat asar pada akhir hari ayam tasyrik. Ini hari ke-13 Dzulhijjah. Ayo. Hal ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, sedangkan menurut pendapat Imam Nawawi sampai terbenamnya matahari adzan maghrib. Adzan maghrib. Jadi istilahnya setelah asar tanggal 13 masih berlaku itu takbir muqayyad sampai dia adzan maghrib. Ayo. Bagi yang sedang menunaikan ibadah haji, masuk waktunya dari waktu zuhur hari Idul Adha 10 Dzulhijjah. Berdasarkan firman Allah, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha." Artinya apabila kamu telah menyelesaikan manasik ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Para ulama menjelaskan sholat yang pertama kali dilaksanakan setelah amalan hari Arafah adalah sholat zuhur. Keluar waktunya sampai ketika akan melaksanakan sholat subuh hari akhir ayam tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Hal ini jika belum bertahan dari ihram hajinya. Adapun jika telah tahallul dari ihram hajinya, maka keluar waktunya sampai waktu asar. Al-Imam Ibnu Ruslan menjelaskan masalah di atas dalam ujian syairnya, wa kabbaru lailatal Eid ila taharrumin biha kada limada as-salawati ba'da subhi nasi ila intihai asr yaum ar-rabi. Artinya dan bertakbirlah kalian pada dua malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu takbir mursal, sampai mengucapkan takbiratul ihram dalam salat sunnah. Dan sunnah juga takbir muqayyad setelah salat subuh hari ke-9
sampai setelah waktu asar pada hari keempat 13 Zulhijjah. Faedah yang kedua. بس الفاتحة الأرواح بن رسول الله محمد النبي ثم الأرواح آبائه وإخوانه ثم الأرواح جميع أهل بدر جميع أصحاب رسول جميع سادات محمد بعدد سواجات التوفيق يا رعاية نظرة وحسن خاتمة لما كمال الإسلام إن الله يحفظنا من كل سوء الدار الله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ويجعلنا وإياكم من أهل العناية والرعاية ونظرتنا على هذه يكون صالح الجامع الشامل أن مرحبا من رسول الله أنه يحب الله بن عمر وإلى حضرة النبي سر الفاتحة